Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Semoga pemirsa semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat mengikuti kisah ini. Terima kasih. Seorang kakek pikun menghilang dari rumah megahnya di kota, tersesat dalam kabut kenangan. Di ujung hutan pinus, ia menemukan keluarga baru yang sederhana, namun sebuah telepon misterius mengguncang segalanya. Akankah ia kembali ke gemerlap kota, atau memilih hati yang telah menemukan kedamaian? Perjalanan kakek Pandu adalah kisah yang menggugah hati, menggambarkan perjalanan seorang pria tua yang tersesat, baik secara fisik maupun emosional, hingga menemukan makna keluarga di tempat tak terduga dan menemukan kekuatan kasih sayang, kesederhanaan, dan pilihan hati di tengah dua dunia yang berbeda. Pagi itu, mentari baru saja menyapa kota dengan sinarnya yang lembut, menyelinap melalui jendela-jendela rumah megah keluarga Winarto. Di sudut kamar yang penuh kenangan, Pandu Winarto, seorang duda berusia lanjut, terbangun dengan perasaan rindu yang menggigit. Sejak kepergian istrinya, Budi Harti, beberapa tahun lalu, pikiran Pandu sering melayang, terperangkap dalam kabut pikun yang semakin tebal. Ia menatap botol air sederhana di samping tempat tidurnya, benda yang selalu menemani kebiasaannya bersama mendiang istri. Berjalan kaki di pagi hari, menikmati udara segar, dan berbagi cerita tentang anak-anak mereka, Rifan dan Dennis. Pagi ini, tanpa sepengetahuan siapapun, Pandu mengenakan sandal usangnya, menggenggam botol air itu, dan melangkah keluar rumah dengan langkah pelan namun penuh tekad, seolah dipanggil oleh kenangan masa lalu. Rumah megah keluarga Winarto, yang selalu dipenuhi kehangatan dan kecukupan, terasa hening pagi itu. Rifan, anak sulung yang sudah menikah dan tinggal di rumah sendiri bersama keluarganya, tak berada di sana. Dennis, anak bungsu, tinggal bersama Pandu dan asisten rumah tangga, Art, di rumah peninggalan kakek mereka. Semua mengira Pandu masih tertidur lelap di kamarnya, seperti biasa. Art, yang sudah terbiasa menyiapkan sarapan dan makan siang untuk kakek, tak berani mengganggu, menganggapnya sedang istirahat. Dennis, yang pagi itu berangkat ke kantor, juga tak mencurigai apapun. Keluarga besar Winarto, yang dikenal harmonis dan sejahtera, tak menyadari bahwa pagi ini akan menjadi titik awal sebuah drama yang mengguncang hidup mereka. Pandu, dengan pikiran yang kini sering melayang ke masa lalu, berjalan tanpa tujuan jelas. Langkahnya membawanya ke halte bus terdekat, dan tanpa sadar, ia naik bus kota. Dari satu bus ke bus lain, ia berpindah, bahkan melintasi batas provinsi, seolah diterbangkan oleh kenangan akan perjalanan bersama Budi Harti. Matanya yang redup sesekali menatap botol air di tangannya, satu-satunya benda yang mengikatnya pada kebiasaan lamanya. Ia tak tahu kemana tujuannya, hanya mengikuti naluri yang membingungkan. Menjelang maghrib, bus yang ditumpanginya berhenti di sebuah terminal asing yang ramai. Dengan kelinglungan, Pandu turun, kebingungan di tengah kerumunan orang asing. Ia lalu naik angkutan desa. Namun karena tak membayar, entah karena lupa atau tak punya uang, sopir dengan kesal menurunkannya di tengah jalan setapak yang sepi, dikelilingi hutan pinus yang gelap. Langkahnya semakin lemah, tubuhnya lelah setelah seharian berpindah-pindah. Akhirnya, di bawah pohon pinus yang menjulang, Pandu ambruk dan tertidur, tak sadar bahwa ia kini jauh dari rumah dan keluarganya. Sementara itu, di rumah megah Winarto, kepanikan mulai menyelimuti. Art, yang biasanya membawakan makan siang untuk kakek sekitar tengah hari, mendapati kamarnya kosong. Dengan jantungan, ia mencari ke seluruh sudut rumah, namun tak ada tanda-tanda Pandu. Ia segera menghubungi Dennis, yang sedang sibuk di kantor. "Bapak tidak ada di kamar." "Den, sudah kucari kemana-mana," seru Art dengan suara gemetar. Dennis, yang terkejut, langsung menghubungi Rifan. Bersama, mereka mulai mencari, ke tetangga, taman tempat Pandu biasa berjalan, hingga rumah sakit terdekat. Mereka juga melapor ke polisi, menyebar kabar ke sana. Saudara, namun tak ada jejak. Hari berganti hari, pencarian terus dilakukan dengan putus asa. Dennis dan Rifan diliputi rasa bersalah, karena tak cukup mengawasi ayah mereka yang pikun. Harapan keluarga perlahan memudar, digantikan duka yang mendalam. Mereka mulai menerima kenyataan pahit bahwa Pandu, dengan kondisinya, mungkin telah tiada. Kota yang biasanya ramai terasa hampa tanpa kehadiran kakek Pandu,
dan keluarga Winarto tenggelam dalam kesedihan, tak tahu bahwa kisah ini masih jauh dari akhir. Senja mulai turun di hutan pinus yang sepi, di mana angin membawa aroma getah yang khas. Di jalan setapak yang jarang dilalui, Parno, seorang penyadap getah pinus, berjalan pulang dengan rumput di panggulnya. Bersamanya, istrinya, Narsi, menggendong tumpukan kayu bakar, sementara anak mereka, Tanto, menuntun 3 ekor domba dengan langkah riang. Mereka baru selesai bekerja di lahan perum perhutani, menjalani rutinitas sederhana sebagai keluarga petani di pinggiran hutan. Di bawah pohon pinus yang menjulang, mereka menemukan seorang kakek tua terbaring lemas, tertidur dengan wajah pucat dan botol air kosong di sampingnya. Pandu Winarto, yang kini jauh dari rumah megahnya di kota, tampak rapuh dan kebingungan. Hati Parno dan Narsi tergerak. Tanpa banyak tanya, mereka mengangguk penuh kasih, mengajak kakek itu ke rumah sederhana mereka di petak milik perhutani, di ujung hutan yang berbatasan dengan desa. Rumah kayu keluarga Parno jauh dari keramaian, terpencil di antara pepohonan pinus yang rimbun. Penerangan di rumah mereka bergantung pada sambungan kabel listrik sepanjang 1,5 km ke meteran PLN terdekat, yang mereka bayar setiap bulan bersama tetangga desa. Kehidupan mereka sederhana, jauh dari gemerlap kota yang dulu menjadi dunia Pandu. Karena kelinglungan Pandu, yang tak mampu menjelaskan asal-usulnya, keluarga Parno menyangka ia adalah orang tua yang tersesat. Mereka memberinya nama, Kakek Darmo, nama yang terinspirasi dari kelembutan dan ketenangan yang terpancar dari wajahnya. Tak ada yang curiga bahwa ia adalah Pandu Winarto, orang kaya dari kota, karena lokasi rumah Parno yang terisolasi membuat mereka jarang berinteraksi dengan masyarakat desa. Komunikasi di sana terbatas. Mereka hanya memiliki radio tua yang setia memutar cerita wayang kulit setiap malam Jumat atau lagu-lagu campur sari yang menghibur hati. Kakek Pandu dirawat dengan penuh kasih oleh keluarga Parno, seolah ia adalah orang tua mereka sendiri. Narsi, dengan kelembutan seorang ibu, menyiapkan makanan sederhana namun sehat, ubi kayu bakar, jagung rebus, dan air kelapa segar yang mereka ambil dari pohon di sekitar hutan. Padi tak pernah ditanam di lahan perhutani, sehingga nasi jarang tersedia di meja makan mereka. Tanto, anak kecil yang ceria, sering mengajak kakek Darmo bermain dengan domba-dombanya, mengajarinya cara menuntun ternak atau sekedar duduk bersama di bawah pohon sambil mendengarkan cerita-cerita sederhana. Meski pikun, Pandu mulai merasakan kehangatan keluarga ini, sesuatu yang lama tak ia rasakan sejak kepergian Budi Harti. Ia membantu dengan cara kecil, seperti mengambil air dari sumur atau mengupas jagung, meski kadang tangannya gemetar karena usia. Kehadiran kakek Darmo seolah membawa berkah bagi keluarga Parno. Rezeki mereka bertambah, hasil sadapan getah pinus meningkat, dan domba-domba mereka berkembang biak dengan cepat. Dalam 5 tahun, kehidupan mereka berubah. Dari keluarga yang hanya mengandalkan lahan perhutani, mereka mampu membeli sebidang tanah kecil di dekat hutan dan membangun rumah kayu baru yang lebih kokoh. Parno sering berkata pada Narsi, kakek Darmo ini pembawa keberuntungan. Nar, sejak dia ada, hidup kita jadi lebih baik. Narsi hanya tersenyum, mengangguk, dan terus merawat kakek dengan penuh kasih. Tanto, yang kini mulai beranjak remaja, menganggap kakek Darmo sebagai kakek kandungnya, sering duduk di sampingnya sambil mendengarkan radio tua yang mengalunkan melodi campur sari. Pandu, meski ingatannya masih kabur, merasa damai di sini. Hutan pinus yang tenang, aroma kayu bakar, dan tawa keluarga Parno menjadi rumah baru baginya, menggantikan gemerlap kota yang kini hanya samar dalam benaknya. Di tengah kesederhanaan ini, ia menemukan kehidupan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. 5 tahun telah berlalu sejak Pandu Winarto, yang kini dikenal sebagai kakek Darmo, tinggal bersama keluarga Parno di petak sederhana di pinggir hutan pinus. Kehidupan di sana mengalir tenang, diiringi aroma getah pinus dan suara radio tua yang setia memutar lagu-lagu campur sari atau cerita wayang kulit setiap malam Jumat. Parno, Narsi, dan Tanto telah menjadi keluarga bagi Pandu, merawatnya dengan kasih sayang seperti orang tua mereka sendiri. Rumah kayu mereka, yang kini berdiri lebih kokoh berkat rezeki yang mengalir setelah kedatangan Pandu, menjadi tempat di mana ia menemukan kedamaian yang tak pernah ia rasakan di kota. Namun, di balik ketenangan itu, sesuatu mulai berubah dalam diri Pandu. Ingatannya, yang selama ini terperangkap dalam kabut pikun, perlahan-lahan mulai kembali,
membawa kilasan masa lalu yang dulu ia pikir telah hilang selamanya. Awalnya, ingatan itu datang dalam potongan kecil. Wajah Budi Harti, senyum anak-anaknya, Rifan dan Denis, serta gemerlap rumah megah di kota. Pandu sering termenung di beranda rumah Parno, menatap botol air tua yang masih ia simpan, benda yang mengingatkannya pada kebiasaan lamanya bersama istri tercinta. Ia mulai mengingat namanya sendiri, keluarganya, dan kehidupan mewah yang dulu ia jalani sebagai Pandu Winarto, orang kaya yang disegani. Namun, ia memilih untuk diam, menyimpan rahasia ini dalam hatinya. Hatinya telah terikat pada Parno, Narsi, dan Tanto, yang telah memberinya kasih sayang tanpa pamrih. Ia tak ingin mengusik kehidupan sederhana mereka dengan kebenaran tentang dirinya, apalagi mengingat betapa bahagianya ia di tengah kesederhanaan hutan pinus ini. Setiap malam, saat radio memutar lagu-lagu campur sari, Pandu duduk bersama Tanto, mendengarkan melodi yang mengalun lembut. Tanto, yang kini mulai beranjak remaja, sering bercerita tentang mimpinya memiliki lebih banyak domba atau membantu ayahnya menyadap getah pinus. Narsi, dengan kelembutan seorang ibu, selalu memastikan Pandu makan cukup, meski hanya ubi kayu bakar atau jagung rebus. Parno, dengan sikapnya yang sederhana namun penuh kebijaksanaan, sering mengajak Pandu berbincang tentang kehidupan di hutan, tanpa pernah mendesaknya untuk menceritakan masa lalunya. Pandu merasa bersyukur, namun ingatan yang semakin jelas membuatnya resah. Ia tahu Denis dan Rifan mungkin masih mencarinya, atau justru telah menyerah, mengira ia telah tiada. Cincin kawin dengan inisial, PB, Pandu dan Budi Harti, yang selalu ia simpan di saku bajunya, menjadi pengingat bahwa ia pernah memiliki kehidupan lain. Suatu malam, Desa Sidoluhur menggelar pertunjukan wayang kulit semalam suntuk, sebuah acara yang selalu dinanti warga. Keluarga Parno, seperti biasa, tak melewatkan kesempatan ini. Mereka mengajak Pandu, yang mereka panggil Kakek Darmo, untuk menikmati pertunjukan. Di tengah keramaian, saat semua orang larut dalam cerita Semar dan Petruk yang mengalir dari dalang, Pandu merasa dorongan kuat untuk bertindak. Ia menyelinap dari kerumunan, mendekati seorang penonton muda yang memegang ponsel. Dengan tangan gemetar, ia meminjam ponsel itu dan menekan nomor rumahnya di kota, yang secara ajaib masih ia ingat. Di ujung telepon, suara Denis terdengar, penuh keheranan. Dengan nada tenang namun penuh tekad, Pandu berkata, "Denis, besok kamu dan Rifan temui aku di dekat petak 15 Perhutani, KPH Ngadi Wongso, Kedu Selatan, Jawa Tengah. Jangan lupa bawa cincin mamamu yang ada di almari." Denis, yang hampir tak percaya, hanya terdiam, jantungnya berdegup kencang. Pandu memutuskan telepon, kembali ke sisi Parno seolah tak terjadi apa-apa. Namun hatinya kini dipenuhi harapan dan ketakutan akan reuni yang telah ia rencanakan. Langit di atas hutan pinus KPH Ngadi Wongso, Kedu Selatan, Jawa Tengah, mulai memerah saat senja menjelang maghrib. Di jalan setapak dekat petak 15 Perhutani, debu beterbangan ketika sebuah mobil mewah berhenti, mencuri perhatian keluarga Parno yang baru pulang dari menyadap getah pinus. Parno, dengan rumput di pundaknya, Narsi, yang menggendong kayu bakar, dan Tanto, yang menuntun domba-dombanya, menatap mobil itu dengan rasa penasaran bercampur kewaspadaan. Mereka mengira itu kendaraan administratur perhutani yang datang untuk inspeksi, sebuah pemandangan langka di daerah terpencil ini. Namun, dari mobil itu turun dua pria dengan wajah penuh harap sekaligus cemas. Denis dan Rifan, anak-anak Pandu Winarto, yang telah menempuh perjalanan panjang dari kota setelah menerima telepon misterius malam sebelumnya. Pandu, yang selama 5 tahun dikenal sebagai Kakek Darmo oleh keluarga Parno, berdiri di bawah pohon pinus yang menjulang. Wajahnya yang keriput kini memancarkan ketenangan, meski matanya berkaca-kaca. Di tangannya, ia menggenggam cincin kawin dengan inisial, PB, Pandu dan Budi Harti, benda yang tak pernah lepas dari saku bajunya selama ia tersesat. Denis, dengan langkah ragu, mendekati sosok yang tampak asing namun begitu familiar. Rifan, yang berdiri di sisinya, memegang cincin kawin ibunya, sesuai permintaan telepon malam itu. Ketika Pandu mengangkat cincinnya dan menunjukkan inisial yang sama, hening sejenak menyelimuti. Denis tersentak, suaranya bergetar, "Bapak, benarkah ini Bapak?" Rifan, yang biasanya tegar, tak kuasa menahan air mata. Mereka berlari memeluk Pandu,
tak percaya bahwa ayah mereka, yang mereka kira telah tiada, kini berdiri di depan mereka, hidup dan sehat. Keluarga Parno, yang menyaksikan dari kejauhan, terpaku. Narsi menutup mulutnya, air matanya mengalir pelan, sementara Parno menggenggam tangan Tanto, yang kebingungan melihat pemandangan itu. Mereka baru menyadari bahwa kakek Darmo bukan sekedar orang tua tersesat, melainkan Pandu Winarto, seorang pria kaya dari kota yang telah mereka rawat seperti keluarga sendiri. Parno, dengan sifatnya yang sederhana, merasa campur aduk antara haru dan kaget. Jadi, kakek Darmo adalah orang penting, gumamnya pada Narsi, yang hanya mengangguk, masih tak percaya bahwa pria yang mereka beri makan ubi kayu bakar dan jagung rebus adalah bagian dari keluarga kaya raya. Pandu menjelaskan sekilas tentang perjalanannya, bagaimana ia tersesat, dan bagaimana keluarga Parno menyelamatkannya. Denis dan Rifan mendengarkan dengan penuh emosi. Rasa bersalah karena tak cukup mengawasi ayah mereka bercampur dengan rasa syukur karena ia selamat. Mereka memohon Pandu untuk pulang ke kota, kembali ke rumah megah dan keluarga besar yang merindukannya. Namun, Pandu hanya tersenyum lembut. Matanya melirik ke arah Parno, Narsi, dan Tanto. Kalian adalah anak-anakku, tapi mereka juga keluargaku. Mereka menyelamatkanku, merawatku tanpa tahu siapa aku. Aku berutang nyawa pada mereka, katanya dengan suara parau. Denis dan Rifan terdiam, menghormati perasaan ayah mereka, meski hati mereka ingin membawanya pulang. Keluarga Parno, yang mendengar percakapan itu, merasa tersentuh. Narsi menangis pelan, mengangguk pada Pandu sebagai tanda bahwa ia selalu diterima di rumah mereka. Tanto, yang selama ini menganggap Pandu sebagai kakek kandung, memeluknya erat, tak peduli statusnya sebagai orang kaya. Parno, dengan kebijaksanaannya, hanya berkata, "Kami tak pernah mengharapkan apa-apa, Pak. Kakek sudah seperti keluarga." Reuni ini, di tengah hutan pinus yang sunyi, menjadi momen yang penuh air mata dan kehangatan, menyatukan dua dunia yang begitu berbeda, kemewahan kota dan kesederhanaan desa, dalam pelukan kasih sayang. Senja di petak 15 Perhutani, KPH Ngadi Wongso, Kedu Selatan, Jawa Tengah, masih memerah, menyisakan kehangatan di tengah hutan pinus yang sunyi. Pandu Winarto berdiri di antara dua dunia. Anak-anaknya, Denis dan Rifan, yang datang dari kota dengan mobil mewah, dan keluarga Parno, yang telah merawatnya selama 5 tahun dengan kasih sayang tulus. Reuni yang penuh air mata baru saja terjadi, ditandai dengan cincin kawin berinisial PB, yang menjadi bukti bahwa Pandu, yang dikenal sebagai kakek Darmo, adalah ayah yang selama ini mereka kira telah tiada. Denis dan Rifan, dengan wajah penuh haru dan penyesalan, memohon agar Pandu pulang ke kota, kembali ke rumah megah dan keluarga besar yang merindukannya. Namun, di bawah pohon pinus yang menjulang, Pandu hanya tersenyum lembut. Matanya memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. "Kalian adalah anak-anakku, darah dagingku," kata Pandu dengan suara parau, menatap Denis dan Rifan. "Tapi Parno, Narsi, dan Tanto juga keluargaku. Mereka menyelamatkanku saat aku tersesat, merawatku tanpa tahu siapa aku. Aku berutang nyawa pada mereka." Kata-katanya penuh makna, mencerminkan ikatan yang telah terjalin selama 5 tahun di rumah sederhana di pinggir hutan. Denis, yang biasanya penuh semangat, terdiam, mencoba memahami keputusan ayahnya. Rifan, yang lebih pendiam, mengangguk pelan, menghormati perasaan Pandu meski hatinya ingin membawa ayahnya kembali ke kehidupan mewah yang dulu. Mereka tahu, ayah mereka telah menemukan kedamaian di tempat yang tak pernah mereka bayangkan. Sebuah rumah kayu yang diterangi sambungan listrik seadanya, di tengah aroma getah pinus dan suara domba milik Tanto. Parno, Narsi, dan Tanto, yang berdiri tak jauh dari situ, menyaksikan dengan hati penuh haru. Narsi, dengan air mata yang masih mengalir, menggenggam tangan Tanto, yang kini memandang Pandu dengan rasa sayang yang tak berubah, meski tahu ia bukan kakek kandungnya. Parno, dengan kebijaksanaan sederhananya, melangkah maju. "Kami tak pernah mengharapkan apa-apa, Pak," katanya, suaranya tegas namun lembut. "Kakek sudah seperti orang tua kami. Kehadirannya saja sudah membawa berkah." Denis dan Rifan, tergerak oleh ketulusan keluarga ini, menawarkan bantuan, uang, rumah baru, atau apapun yang bisa mereka berikan sebagai tanda terima kasih. Namun, Parno menggeleng tegas.
Kami hidup sederhana, tapi cukup. Kami tak butuh harta. Kakek Darmo adalah keluarga, bukan tamu yang harus dibayar. Pandu, mendengar penolakan itu, tersenyum lebar. Ia merasa hatinya penuh, terbagi antara cinta kepada anak-anaknya dan rasa syukur kepada keluarga Parno. Ia memutuskan untuk tetap tinggal di hutan pinus, di rumah kayu yang telah menjadi tempatnya menemukan kedamaian. Namun, ia berjanji akan sesekali mengunjungi Denis dan Rifan di kota, menjaga ikatan dengan keluarga besarnya. Aku ingin hidup di sini, di tempat yang membuatku merasa utuh, katanya, menatap pohon-pohon pinus yang bergoyang di tiup angin. Denis dan Rifan, meski awalnya kecewa, akhirnya menerima keputusan ayah mereka. Mereka memeluk Pandu sekali lagi, berjanji akan sering datang ke hutan untuk menemuinya.